rasa mungkin gak semuanya ya. Iya betul. Cuma hari ini tuh kan ya mohon maaf gitu ya, masjid-masjid telah berhasil bikin anak muda itu menjadi alergi terhadap masjid gitu Bang. Cuma karena contohnya maksudnya cuma karena misalnya apa? Iya, Kayak numpang ngopi nggak boleh. Ya ngopi atau melakukan Ngobrol malam aktivitas gitu ya. ngobrol gitu kan, atau Dari masjid itu mah iya ya. kan ada beberapa masjid yang Yang mulai viral tuh, iya, tahu viral nggak? kan. Di mana itu? di iya sejuta pemuda Itu di mana? Garut atau di Sukabumi ya? Masya Allah. Pokoknya daerah-daerah barat Iya, lah ya, Jawa Jawa Barat. Barat ya. Ya andaikan di Tangsel ada kayak gitu, buset. Mungkin kita buat podcastnya di sana. Iya. Gue tuh dulu kalau misalkan lagi gabut gue ngetuk Bang dari Matsane sampai Pakuan Square jalan kaki, dan itu masih enak udaranya apa segala macem kalau dulu ya kan. Sekarang enggak. Sekarang tidak. Jadi Oktober 2025 polusi udara terburuk Dibanding Bekasi bayangin lo. Tangsel Iya. Nggak percaya kan lu? 2000 berapa? 2025 terakhir Oktober. Baru kemarin loh. Iya. Tapi lu ditawarin kantong plastiknya ya? Enggak. Oh enggak. Gue pernah Bang soalnya beli kopi ya di tumbler ya. Iya, Bang mau pakai plastik Bang, enggak? pakai plastik. Mau pakai tumbler. Udah pakai tumbler ditawarin. Pikiran bodoh gue jadi es cekek anjing. Podcast Asal Bunyi. Asal bunyi kali aja ada isi. Ya, welcome to podcast Bun. Asal bunyi kali aja berisi. Anjay. Konser kita hari ini tadi ya kan sesuai daripada request guys. Alif udah. Aduh ini bisa dihapus nih. Rasa apa? Brand Bandung apa? Apa tuh? Super Secret Sentimental Memory. Kan gitu ya? Emang gitu ya? Ini ada tuh brand Bandung kan. Brand apa tuh? Oh si Alif Brand. menggeser kabel merubah warna Alif. Kaos. Ini sih namanya kalau kayak gitu clothingan. SKST. Berarti sudah dalam ya? Terus di dalam. Gak apa-apa ya kalau itu. Ngapain? Hapus? Gak apa-apa kali aja ntar, maksudnya antum kan katanya mau ngisi materi. Tapi emang ini kan Jamet apa? Ada. Promote cardigan. Oh iya. Tuh. Anjay, kemarin kita Iya, ada agenda offline ya. iya Gila. banget, gila Tapi banget. maafan udah bisa offline kaca sih. Iya, volume kedua di warteg gitu ya. Gila. Katanya next time mau di private room di apa interaksi kopi. Terus kayak kalau sampai itu terjadi luar biasa. Luar biasa. Jadi kita di tengah-tengah apa kerumunan di ruang VIP ngaji. Kemarin udah cari ikannya dia. Apa harganya? Heeh. Oh, udah survei. Iya. Interaksi. Enggak ada Interaksi apa? Interaksi bukannya nana kopi. oh Nana Kopi. Sama interaksi juga kan lu udah ngechat. Udah cuma gua nggak balas kayaknya. Kayaknya lu murah. Lu belum verified. Nana Lu nih ngechat segitunya. langsung di DM ya? Nana aja segitunya Balas. Ada itu. langsung itu Oh. private room 1,3. Tapi emang di interaksi support buat Meeting room sih tulisannya sih. Dia nanya baru nanya sampai untuk berapa orang Pak. Tidak saya balas belum di WA via WA. Oh, Venue ada. yang mana Kak? Kan interaksinya ada di Pamulang sama di mana tuh? Oh, ada Oh, siapa ya? Ada ikannya dia. Iya waktu itu aja apa namanya? Toleransi aja gua di Bandung ada tuh. Baru tahu. Toleransi Bandung. Kata gua toleransi nih di apa namanya? Kalau lagu Kan udah ganti. Itu tahu. iya Itu ganti juga yang di Bandung. Apa enggak tahu ya? Ndek? harusnya Ganti nama apa udah asli selesai? ganti nama. Ya, alay banget. Gua Itu pikir mah udah selesai. Gimik. Itu mah kan ganti Naikin nama aja sih itu mah. Iya, gimik. enggak, Buat minggu depan. itu ganti owner kayaknya. Ganti honor. Kayaknya lah. Nah, kenapa tiba-tiba orang masih rame sih, dia mah nggak pernah sepi. Ya makanya. Kecuali dia sepi tiba-tiba gitu. Seakan-akan kayak bangkrut lah. Kosan Iya. sepi mulu setiap hari. Iya kata gue di sana di Jatinangor kata pemandangan langsung gunung, dia enak banget. Sekali-kali nyobain sambil di dekat-dekat apa arah-arah dingin gitu, cuma yang sama ente itu tuh yang Nah kok nako. Udah mentok Sama. ya? Udah paling mentok itu. Kebun Jati ya. Iya Ya, kebetulan. Jati. Udah paling mentok itu. Tadi itu aja kita. Itu kan luas tuh. Berisik mat. Pas hujan-hujanan tapi Ya, sepi ya. makasih men. Iya kemarin alhamdulillah di
di WKB Warkop Kita Bersama. Iya, kita sama WKB. support ya. Pamulang. Dengan ada Bang siapa? Bang Yayan ya. Bang ya, Bang Yayan. Bang Lian, Bang Lian. Bang Rian, ajak-ajak lah dia. Yang jaga itu Bang Rian apa? Bang Lian. Berteman langsung. Dia seumuran sama si Irul, ternyata. Seumuran dan senasib. Seumuran senasib background story. Cuma yang mau kenal lebih lanjut langsung aja. Usah cintanya sama seperti Irul. Iya. Ya kalau mau lanjut ngobrol aja. Persis, ngomong aja. Lebih berat. Lebih berat. Persis dan lebih berat. Iya, ada buntut soalnya. Ada butuh soalnya. Tapi kayaknya kalau diadu mah tetap orang mau kalah Hiro. Izin Bang Irul. Izin Bang Irul. Tapi semua orang sih kalau diadu mah nggak mau kalah. Iya sih gitu. Ya namanya ego lah, ya kan. Mendingan lu. Mendingan lu. Pastilah namanya hidup kita ngerasa paling susah anjir. Ya sekarang logika aja men, ya kan. Emang ya kalau kita mau fair-fairan, emang lu ngerasain yang gue rasain? Kan enggak ada yang tahu. Sifatnya apa sih? Subjektif gitu ya. Iya, subjektif. Bergantung pada orang gitu dan nggak bisa diukur gitu loh. Nggak ada standar kan kalau gitu. Ada nggak susah kestandaran susah ada nggak? Kayaknya enggak. Cuma kalau tadi inget kata ngajinya Nabi apa ngajinya Ustaz Didin. Iya kan ngajinya Sirah tadi kan. Maksudnya ada sahabat ya kan yang disiksa palanya dipanasin ya kan terus dililit api sampai menyala. Maksudnya ya kalau itu ditaruh di standar gitu kita kan nggak ada apa-apanya juga gitu. Kita mentok susah apa sih? Iyalah untuk Kayak Umar tadi kan digebukin dari habis duha sampai Jual. menjelang tuh sampai jauh. Itu kan sedang banget ya. Enggak itu parah banget. parah. Sedeng anjir. Tadi gue searching bang. Maksudnya kita yang sedang gitu loh. Gue searching bener. Valid dari AI Gemini. Iya, maksudnya ya emang pernah nggak valid aja Gue ditanyakan. Oh, iya. Searching maksudnya. Oh iya. Kisah Umar digebukin dari Iya. Umar digebukin orang. digebukin. Oh digebukin. Pas masuk. Pas masuk Islam. Kan dia kan beliau kan Nih menyerahkan diri ya. ya rumah pertama kan Abu Jahal tuh disamperin. Gue udah masuk Islam gue. Terus dia nyari orang yang ibaratnya buzzer lah hari ini. Iya. Yang paling cepet apa pansos siapa nih yang Betul. biasa Menyampaikan informasi nyebarin paling cepat gitu. iya informasi paling cepet ke siapa ya? Ada namanya tadi siapa Jamil ya? Jamil bin siapa gitu. Ya Kita itulah pokoknya. samperin itu dia. Iya benar disampaikan sama si Jamil. Nih Iya, Umar ini udah murtad. Umar udah murtad. Iya nama bubuk Umar gitu ya. Iya. Akhirnya digebugin lah tuh. Murtadnya garis bawah dulu. Murtad apa? Murtad Islam apa murtad Oh iya murtad. agama jahiliyah? Murtad agama jahiliyah. Iya yang nyembah apa? Berhala. Uzza. Lata Uzza. Uzza. Hubal. Kubal. Tuban. Iya. Terus abis itu ya udah disampein digebukin tuh Umar tuh dari abis duha sampai menjelang zuhur. Betul. Diberhentiin sama bapaknya Amr bin Ash. Bapaknya Amr bin As. Iya. Berarti si siapa? Bapaknya si Amr. Berarti si As. Berarti si As. Si As Kan dong. bin As. Kan bin As. Iya. Bapak As berarti. Bapaknya si Ya As. sama bapak As diberhentiin tuh. Ini kalau kayak gini udah biarin Umar sama urusannya gitu kan. Iya. Daripada lu mau lu perang sama Bani Adi kan. Oh iya Bani Adi. Berarti disengenin juga ya Adi ya. Iya. Betul juga ya Umar juga sedang aja enggak sedang tadi parah ya. Parah lu lagi sedih. Si Pitanya berapa lama tuh Kuat. digebugin? Iya udah. Kuat apa si Umar? Si Umar. Ini Umar banget ya. Umar kuat. Tapi memang ya itu dia kan ketika kita ngeliat ini hari ini kan sebenarnya kita punya karakter beda-beda gitu loh. Yang dimana sebenarnya tinggal kita cocokin aja tuh sama sahabat mana kecocokan kita yang sejatinya ya kembali lagi orientasinya Adalah ini nembak aja orientasi juga surga. Sebenarnya tagline Kardigan, Iya. lingkar diskusi gagasan, tagline-nya jiwa muda orientasi surga. Itu dia makanya Hashtag biar gak gue ngeplay kayak tang itu oh belum cocok ya buat bridging belum smooth nih. kayaknya chemistry kita untuk lempar-lemparan batu kayak kurang. Next belajar ngendorse ya. Iya Emang harus kayak gitu tuh. Iya, itu dia. Nembak-nembakan lu apa Lip coba? ya gitu dong maksudnya gitu ya. ada ininya dulu dong. Iya ada setupnya dulu masa langsung tiba-tiba lempar batu Kasih Tangan. clue dulu dong, kasih clue buat apa? Kardigan selanjutnya. tuh Iya. Apa tuh? Kan temanya nah. Kardigan ini kan udah volume 2 nih kan. betul Nah, di volume 1 itu tentang Finding the Light.
Nah kemarin ini menemukan cahaya ya ya. menemukan cahaya. Jadi gimana kita ini biar memilih keputusan itu ada dasarnya gitu kan. Betul. Finding the light adalah ilmu gitu kan. Lalu volume kedua itu tentang dewasa adalah pilihan. Apa? Jadi cahaya itu aja nggak cukup gitu. Kita punya Jadi cahaya. even kita dapat cahayanya, tapi ada lagi nih Ada lagi nih. yang bisa memiliki cahaya itu cuma orang-orang yang dewasa berarti. Iya. Betul. Makanya kan ada ulama yang dewasa, ada yang enggak nih. Betul. Ya kan? Ulama yang menggunakan kan itu kan logikanya gitu kan. Betul. Ilmu kalau dipakai berarti dia dewasa nih. Iyalah, Dia menerapkan ilmunya lah punya bahasa self control yang baik kan. Betul. Kalau nggak punya self control kan ya dia akhirnya bergerak dengan nafsunya kan. Betul. Jadi mengakal-ngakali ilmu demi hawa nafsu semata gitu ya. Makanya kan disebutin juga sama Kang Jerry bahan bakar Api neraka api neraka yang paling dasar. paling dasar itu kan ulama ya kan. Jadi yang merasa ulama hati-hati. Hati-hati antum. Hati-hati antum. Bukan kita harus hati-hati, hati-hati antum yang harus hati-hati. Iya. Iya kalau kata Kang Jerry kan. Jadi jangan jangan sepele. jangan minder juga tuh. Lu mabuk apa? Masih ada lagi yang paling bawah tuh. Tenang aja gitu ya. Ulama tuh yang paling ngeri. Bahan korek api neraka ya kan. Ulama Ulama masuk. Enggak apa-apa. Iya masuk. Masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Boleh lah. Ada air nggak sih? Bawa teman kan? Bawa teman kan? Belum ada air. Boleh air. Belum ada mas. Air mah kayak air gitu dong. Apa bilang ya? Ah mau Air biar aja deh. Air itu aja. Itu jangan jauh-jauh lah. Itu mau kabur-kaburan aja dari. Jauh dikit so. Tuh udah ada 3. Wah, Iya ada tahu tempe. Buset lengkap. Udah tenang itu. lengkap Gua tuh. nggak dipakein ya. Enggak dipakai apaan? Full dish. Ini apa? Oh dipakein. Woi itu apaan woi? Itu paket. Nah, itu apa sih? Itu dia lagi mau bersihin. Oh. Tahu. Oh ganggu. Bersihin apaan? Bersihin atau bersihin bisa bersihin. Nah ini ente kemarin katanya ada yang mau omongin kan? Langkat dari cerita itu loh. Yang tentang hidup itu adalah ya itulah pokoknya. Adalah hidup. Dewasa itu apa? Iya. Kan ente nggak ngaji kemarin. Ente udah kita tahu nggak effort untuk membuat lingkar diskusi itu segimana? Abang ente loh. Enggak ada semuanya. Ada semuanya. Pokoknya shout out buat semuanya ya. Iya, shout out Kang semuanya. Alir. Respect lah. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Sikit Semoga nih. Allah membalas kebaikan kalian Iya. semua lah. Masya Allah. Dan semoga dinilainya semua sebagai dakwah ya. Iya, maksudnya gua ngerasa ironinya gini bang. Kita kan orang brengsek ya. Betul. Emang bareng mas makan dulu. Makan udah makan mas. Sambil Justru makanya di saat kalian makan, gua lah yang ngobrol gitu. Udahlah, kalian dengerin cerita-cerita aneh aja lah gitu. Iya. Gua tuh merasa apa ya? Ya hari ini tuh, ya mohon maaf gitu ya, mungkin nggak Udah makan aja, udah makan aja. Orang nggak di warteg, ente mintanya apa tadi? Telur. Kalkun. Kalkun ya. akun. Betul. mungkin nggak semuanya ya. Iya betul. Cuma hari ini tuh kan ya mohon maaf gitu ya, masjid-masjid telah berhasil bikin anak muda itu menjadi alergi terhadap masjid gitu bang. Cuma karena Contohnya maksudnya cuma ini. karena misalnya apa? Kayak numpang ngopi nggak boleh. Ya ngopi atau melakukan Ngobrol malam aktivitas gitu ya. ngobrol gitu kan, atau Dari masjid. Wih, tahu Iya, nggak? Ini orang sampai cerdas sih. parah-parahnya. Iya lanjut lu tadi. iya kayak gitu masjid segala macam. Maksudnya lu nyaman gak sih di masjid? Gue tanya ada gitu buat nongkrong apa segala macam. Wih kacau sih menurut gua ya kalau masjid dibuat kayak begitu mah Iya, ya. kan ada beberapa masjid yang Yang mulai viral tuh. iya, Tahu viral nggak? kan. Di mana itu? Sejuta di pemuda ya, apa sih? iya sejuta pemuda di Itu di mana? Garut apa di Sukabumi Masya ya? Allah. Pokoknya daerah-daerah barat Iya, lah ya, Jawa Jawa Barat. Barat ya. Nah, ya andaikan di Tangsel ada kayak gitu, buset. Mungkin kita buat podcast di sana. Iya. Tar. Tapi emang bener sih itu jadi salah satu ya. Maksudnya ya masjid kan satu sisi memang buat ibadah ya, tapi sisi lain kan buat melaksanakan Bang, makan bang. kajian-kajian lainnya ya kan. Selama sifatnya baik kenapa nggak boleh kan gitu. Iya. Bahkan sampai ada bilang masjid itu tempat istirahat juga kan. Iya. Iya kan? Iya Tujuan masjid itu sendiri gitu buat orang-orang yang musafir ya kan. Iya. Tapi tahun gitu gua. Nah, kalender. Itu kan masih Allah kan orang-orang brengsek kayak kita bisa bikin event walaupun masih kecilan kayak gitu kan. Betul. Alhamdulillah bersyukur satu sisi ironis juga kita juga kayaknya belum apa ya belum merasa Belum merasa pantas gitu. terus gitu kan. Iya, satu sisi Kita kan memang. learning by doing ya. Betul. Sambil Istilahnya belajar. persiapan kita belum matang mungkin ya. Iya. Tapi niat kita udah matang banget istilahnya. Jadi biar kesampaian lah daripada niat ini kan gitu.
Ya itulah alhamdulillahnya kemarin berjalan lancar ya kan. Tapi sih memang kalau ngomongin lingkar diskusi ya, gue nggak pernah ngelihat ada satu lingkar diskusi yang sifatnya tuh ya ini harus idealnya sekian sekian segini segini segini, enggak sih. Lebih ke arah maksudnya upaya kita kan sama-sama belajar juga, namanya diskusi ya kan. Toh kalau misalnya setuju ya silakan, belum setuju kira-kira kita cari jalur tengahnya kan di sana gitu loh. Iya. Lebih ke arah musyawarah tabayun. Hari mufakat. Iya, kalau budaya kita kan musyawarah. Dia Oh, betul dong. iyalah udah aneh tadi sebelum dari sini aneh tuh makan dulu. Makanya tadi aneh tuh kan aneh bilang mente aneh masang jendela tuh ya kan. Kelar masang jendela satu aneh udah mentok ngajar habis maghrib sampai jam 8:30 tadi. 8:30 aneh balik, jendela sebelahnya belum. Masa nih udah buru-buru balikin aja, mas sebelah doang jadinya, satunya nongol, nggak mungkin kan, akhirnya pasang lagi tirai jendela ya, bukan jendelanya. Sebaklar tuh. Udah terus habis itu lapar perut aneh, masa nih nggak makan kata aneh, dah makan dulu dah gitu loh, yang urgen dulu gitu, baru aneh telat kesini. Untung masih dengar siroh tadi. Alhamdulillah. Iya, maksudnya dapat dengarnya bagian yang tadi lagi ya kan, yang dimana mau ngeluh ya kan, ya Allah gini amat ya, capek amat, baru pindahan, rumah berantakan, bini capek, ngurus anak satu rewel banget gitu kan, gue paling susah nih gitu. Jadi langsung kasih tahu sama Mas Didin, maksudnya ya kita apa sih susahnya gitu loh. Kalau cuma susah kayak gitu doang ya elah masih ada rumah. Coba zaman dulu bagaimana ya kan, terus dakwah di tempatnya kayak gini dikasih difasilitasin gitu loh, ada orang-orang dermawan yang bisa ngasih kita gitu kan. Zaman dulu mau dakwah aja sembunyi-sembunyi gitu loh, sembunyi-sembunyi kayak ya, walaupun sekarang juga iya sih. Nah, ini juga tempat puyang banget bang dari mente. Oh iya, Sakit. itu dia makanya katanya aduh ini ngapa lagi bocah ini, dan tolong pusing. kemarin tuh. Ya udah nggak usah dibuka aurat, Ini jangan dulu gak pantatnya kelihatan tadi. Enggak mah di situ mana ente gimana nih. bener ini mau aneh, maksudnya biar aneh nggak speak gitu. Oh iya tenang aja sih, tapi kan logik aja ya kan, tadi sakit sekarang sembuh. Ya. Kita ini paling seger banget nih. Itu dia ada sambel lagi tepat ya kan, maksudnya kalau sambal satu oke lah, ini kan sambal udah dua. Nah belum lagi ntar dari samping kanan kiri nih pasti itu nanya ada yang saja sambal. Jadi apa nih Mat, guys, Lip, Han, ente yang tadi mau ngomong katanya kan malah makan ente. Apaan lo? Oh, lapar. Ini kan bilang dewasa itu Pilihan sama nama kalian. Iya, tema selanjutnya. Iya. Kemarin kan yang pertama finding light, menemukan cahaya, yang kedua dewasa itu pilihan. Your choice is up to you. Kalian yang menentukan arahnya kemana. Tapi konsekuensinya ada gitu loh. Jadi nggak sembarang. selalu ada konsekuensi. Selalu ada. Terus next tema itu adalah Meraih kebahagiaan hakiki. meraih kebahagiaan hakiki. Gila, itu sebenarnya kalau dibilang Yang dibawakan oleh antum ya. jangan ngasih pressure. Itu pressure loh. Jadi ada yang Maksudnya memantik lah. jadi pemantik itu ada 3 ya. Ada ketua, ada Kang Ahmad, ada Kang Jerry, Ustadz Jerry ya. Ada aneh gitu. Ngelihat kanan kiri aneh kan, ya walaupun mereka di bawah aneh secara usia, cuma secara kematangan ilmu kan jauh gitu. Atau berbondong-bondong dalam hijrah pun masih antum-antum duluan gitu loh. Tapi diposisikan setara di situ rada berat juga sebenarnya. Aneh sih menyarankan memang ganti sipit. Tadi enggak nih, tadi denger enggak? Apa tuh? Umar belum sholat baru masuk Islam. Iya. The statement Apa deh? nih orang-orang kafir Mekah. Kalau kita nih muslim udah jumlah 300 aja ya. Iya. Kelar. Jangan harap loh hidup. Iya. Jangan harap begadang gua. Urusan kita kelar. Bahasnya kayak gitu, urusan kita kelar. Buset. Itu belum sholat. Gak ada khotbah gitu kan. Iya. Gimana udah sholat? Iya, terbukti perang Badar Iya. 300 versus 1.200. Berarti kan itu belum ada briefing mungkin ya Umar ya. Iya, Udah ngomong begitu kan, udah nakar itu.
Kalau udah 300 mah ya selalu lah, tampung lah. tampung lah gitu kan. Terbukti di perang Badar gitu Tapi omongannya. itu juga jangan merendah ya buat kita semua. Jadi gue juga jangan merendah, ini lebih ke gue jadi. Syukran Ahmad, masya Allah. Jadi karena apa? Karena Umar pun pas masa-masa apa? Beliau belum berislam, beliau kan udah punya karakter gitu bang. Iya. Jadi karakter sebenarnya yang penting gitu kan. Iya. Dan tadi kan itu finding like-nya aja kan. Iya, istilahnya mungkin Umar udah punya karakter Islamnya yang dimana selalu membedakan mana yang hak, mana yang batil gitu. Iya. Dalam ajaran yang buruk sekalipun, dia selalu memisahkan. Nggak Udah bisa. Bahkan dia menentang ya kan para petinggi-petinggi ya harus pakai adab. Iya. Harus pegang janji sebagaimana bangsa Arab terkenal gitu. Iya. Khususnya bangsa Quraisy ya. Udah punya kontrol dirinya gitu. Iya, udah punya kontrol diri di antara ada budaya waktu itu dan itu belum Islam. Jadi kalafatnya sudah apik lah ya. Iya, ketemulah cahaya. Ketemulah cahayanya nih. Wah, makin Gila. istilahnya dia sudah dewasa, dapat cahaya. Jadi nggak pakai milih lagi. Udah tinggal gas doang. Langsung berkobar. Iya. Nah, itu dia. Umar ya. Si Fit Umar. Umar ya, si Fit Umar. Jahiliyahnya doang. Hijrahnya belum. Lu yang merendah dia. Gua malah banyak denger kisah Nabi dia taubat, Bang. Kadang ada yang gua emang ada yang kisah kayak gitu ya. Kan banyak di Tapi iya satu sisi, tapi kan itu ilmu Pit. Nggak bisa kita pungkiri juga. Tapi iya, Banyak, aneh dengar juga cerita dari antum yang emang iya. iya tapi tuh di YouTube ada. Ya iya, cuma kan informasinya gitu loh. Dan mungkin kan itu point of view yang nggak umum, ngerti nggak maksudnya? Kan misalnya lu banyak nih orang-orang yang banyak nyampein materi-materi agama nih yang umum-umum, kisah Orang-orang Nabi nonton yang YouTube nih, orang-orang Iya. nonton ceramah juga nonton nih. ceramah Cuma juga. ente lebih dalam Cuma menyelamnya. jadi kan Enggak. istilah aja cahaya. Ya itu dia, maksudnya ente lebih detail ya, gitu ya. Ya aku bingung nih mau ngomong apa lagi pada makan. Si Farhan pengen ngegas tuh cepet makan langsung. Iya tuh bang ngobrol sama gua. Enggak. Iya, soalnya dilema anak muda apa sih An? Tapi gue suka sama ini loh, Apa tuh? Dia jangan membelakangi penonton lah. Tahu lah. Ahmed yang kemarin Yang mana? yang Ahkamul Kamul Khomsah. Oh iya. itu maksudnya baru terelaborasi dari pikiran gue gitu ya. Alhamdulillah. Lupa gua. Alhamdulillah. Ashabul Qomsah. Kamul Khomsah. Apa lupa gua. Kan kalau secara makna hukum yang 5 lah. Ibaratnya itu kalau gua memandang itu ya sudut pandangnya itu skala prioritas, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Mubah. Jadi kalau Ahmad melihat itu ini gue jadi mewakili lu makan. Iya, jadi satu sisi itu jadi skala prioritas. Jadi segala sesuatu yang kita ingin sikapi atau aktivitas kita itu bergantung sama 5 ini. Gitu. Apalagi yang paling ininya apa, Mat? Maksudnya kan di antara 5 ini yang kayak wajibnya tuh harus banget ya kan. Kan kalau mubah kan boleh dilakukan, boleh tidak ya kan. Sunnah kalau nggak dilakukan mubajir kalau kata Ustaz Ai. Ya kan. Terus kalau haram ya pastinya harus dihindari kan kayak gitu kan. Berarti wajib, halal, haram jadi salah satu yang ini banget lah ya. Ya kan orang dewasa kan punya skala prioritas kan. Betul. Beda dengan anak kecil kan. Anak kecil itu kan prioritasnya nggak ke orang dewasa, dia mau mikir main, mikir Istilahnya nggak perlu, dari mana segala macem ya nggak kan. perlu mikir kayak gitulah. Iya, nggak punya skala prioritas kan. Prioritas dia itu kesenangan dia, diri dia gitu kan. Jadi hashtag buat orang-orang yang udah usianya dewasa tapi belum dewasa berarti anak kecil gitu. Iya. Dari pengambilan keputusannya gitu. Tapi memang benar sih, gua setuju juga ketika ya disampaikan itu ya Famul Khomsah. Maksudnya satu sisi itu jadi skala prioritas, ya sisi lain itu jadi misalnya pun gitu loh, kita belum memprioritaskan, maksudnya kan yang prioritas pastinya wajib ya kan. Iya. Kalau haram ya kan, terus sunnah, mubah, ya kan. Pun nggak paham prioritas di situ, setidaknya nggak melanggar itu, ya kan. Iya. Terus itu jadi filtrasi atau standar. Contoh, lu bingung nih ngambil keputusan. Contoh, ya kalau kemarin kalau kata Bang Irul apa, naik Transjakarta apa naik motor sendiri apa apalagi MRT gitu kan. Ada 3 nih ya kan, dari 3 ini 3-3-nya ada yang melanggar
ada haram nggak, ada unsur haram nggak di situ, ya kan? Jadi tinggal ke situ aja ya kan. Selama di situ tuh lu nggak ada yang lu langgar dari akamul khamsah ini, even itu merugikan diri lu, tapi itu masih lebih baik daripada lu melanggar kelima ini kan gitu kan poinnya kan. Dalam artian ya udah tinggal 5 ini aja jadi filtrasi lu gitu. Dan ya kalau lu emang belum tahu ya berarti lu kan Tinggal belajar. tadi cari cahayanya gitu kan. Cari cahaya terus gitu. Jadi hukum yang prioritas terhadap kita ya tergantung pemahaman kita juga bang, Betul. dihukuminnya gitu. Soalnya memang kalau memandang itu Mat, kenapa? Kita kan dari kecil di setupnya gitu ya. Sebenarnya udah apik kalau dulu ya. Gimana belajar ikro ya kan. Maksudnya bisa lah baca Quran. Kalau sekarang kan orang-orang sekarang kan menurut gua masih banyak banget anak muda yang malah nggak bisa baca Quran gitu ya. Ya kayak hari ini deh bang nih, kita main skala prioritas ya. Kalau ibaratnya wajiban apa? Prioritas mana? Sholat di masjid sama tahlilan gitu. Iya pasti sholat di masjid. Sholat di masjid kan. Ya. Cuma kan karena tahlilan itu ada sifat budayanya, akhirnya lebih ramai, lebih Dan sholat. lebih judgmental Iya. ketika contoh misalnya nih, lu dari depan rumah ada orang meninggal, lu nggak keluar, gitu loh. Itu lebih parah. Jadi seolah-olah hukumannya lebih mengerikan lu nggak ikut tahlilan daripada lu nggak sholat di masjid. Kalau nggak sholat di masjid mungkin karena udah rutin orang nggak pernah sholat tuh bocah, dibiarin aja. Iya. Jadinya itu udah hancur dari akamul khamsah ini. Prioritasnya kan udah. Tapi kalau misalnya ngambil perspektif contoh, oke dia nggak sholat di misalnya gitu, dia nggak sholat di masjid, tapi dia cuma ngikut tahlilan, itu kan masih ngikutin akamul khamsah juga. Iya. Cuma dia nggak menaruh itu prioritasnya tuh, ngerti nggak? Skalanya nggak naruh ke masjidnya, tapi setidaknya dia nggak haramnya nggak dia lakuin, yang dimana meninggalkan sholat, ya kan gitu kan? Itu kan minimumnya tuh lu. Makanya Kalau lu masih sholat ya aman gitu kan. maksudnya istilahnya makanya gue ngambil perspektif yang dimana satu sisi ini bisa di skala prioritas, sisi lain nggak tahunya lo ini bisa jadi standar lu nih, gitu loh, filtrasi lu bersikap nih. Gue nggak sholat, gue sholat di rumah, gue ikut tahlilan. Ya udahlah, gue sholat di rumah, gue nggak ikut tahlilan, ya nggak ada masalah kan gitu kan. Atau gue sholat di rumah, gue walaupun tadi ya wajib sebenarnya ya buat sholat di masjid ya. Laki-laki ya kan wajib kan. Ya wajib atau gimana, kalau nggak ada halangan kan wajib. Wajibnya apa, berjamaah ya? Berjamaah wajib ya. Iya wajib sholat berjamaah di masjid maksudnya itu. Kalau itu kalau nggak salah apa? Kalau di masjid nggak tahu. Oh gitu. Itu mah apa namanya? Apa tuh? Istinbatnya Umar bin Khattab kalau nggak salah ya. Oh gitu. Jadi wajib untuk di masjid lah gitu ya. Tapi kalau misalnya itu enggak gitu ya. Yang penting berjamaahnya itu ya. Kalau secara akarnya sih itu kan kebijakan pemimpin ya bang. Betul. Mungkin itu ada nilai solidaritasnya. Oh pada masa itu gitu ya. Ya mungkin ya di waktu masa itu juga kan keserentakan jadinya ya kan. Cuma dasarnya kan Korek. Kalau membagi mikro. Semuanya aja nggak apa-apa. Langsung ya semua. geseran sini Kang Agung. Iya. Mangga. Cuman pada prinsip dasarnya ya lebih utama jamaah bang. Kalau sendiri itu kan perbandingannya 27 derajat kan. Betul. Jadi secara prioritas ya lebih diutamakan harusnya. Iya. Ya itulah tadi kan balik lagi ke skala prioritas ya. Maksudnya ketika itu jadi 5 tadi jadi filtrasi lu dalam bersikap pun ya semuanya aman gitu semuanya. Lu nggak melanggar yang haram, lu nggak meninggalkan yang wajib, ya kan? Lu memakan yang halal, lu mencari dengan halal gitu loh. Dan lu melakukan sesuatu yang misalnya di luar wajib, sunnah, halal, haram, ya itu mubah gitu loh, bukan yang sebaliknya gitu kan. Ya udah sebenarnya kalau orang paham itu cuma baik laginya satu tadi gue bilang, makanya generasi sekarang membaca Quran aja masih sulit. Haheho gitu loh. Gimana dia mau paham tentang akamul khamsah ini, mungkin ditanya rukun iman juga masih ya berat. Iya. Rukun iman entah 5 entah 6. Maksudnya kan kita lagi di fase dimana ya informasi mudah diraih ya kan. Benar-benar generasi muda Islam itu benar-benar digonjang-ganjing sama ada peradaban lain gitu yang ya ngebuat akhirnya sekuler itu sendiri gitu loh. Aku mau lanjut gak habisin? Soalnya gue simpen. Simpen aja. Nanti ada sahur atau puasa. Ternangis itu nasi. Kental sampai kenyang mah. Kalau kita pakai apa? Aku dulu bang enggak. Nah, sedekahin ke hewan melata. Itu untuk diri gue sendiri, itu untuk diri gue sendiri ya. Enggak gue suruh amalkan.
atau kucing ya kan. Kalau untuk hewan lah pokoknya. Ya niatnya kan niatnya biar nggak ngebajir aja. Niat dari sekarang. Iya. 2 tahun ini basit lu. Iya. Kayak tadi Sipit juga ngingetin di grup. Ya antum gak dapet pahala niat gitu kan. Masya Allah. Minimal kita dapet pahala niat kan gitu ya. Iya, gue udah niat. Cuman nggak tahu jalan kapan. Ya itu salah satunya tuh. Terus Moderator kita juga tuh Yos, keren sih. Apa? Tapi enggak. Hal yang tapi ini aneh mau ngomong sama antum ya. Maksudnya hal yang antum takutin ternyata malah megah. Aneh lihat gitu. apa itu? Apa itu? Kemarin antum jadi moderator. Itu oke juga. Malah aneh merasa kalau di Luas posisi kan ya, luas. luas. Moderator Justru tetap. Nggak bisa gitu lah. Jari apa? Mau tetap di beliau mau. Ya kan luas kan? Iya, nah tapi di season kali ini kan, ya antum kemarin kan udah banyak ngomong, Mat. Gantian lah ngomong. Apaan? Apaan? Bingung mah. Mula kemarin parahnya episode kemarin tuh satu sisi hujan ya, episode kemarin ya. Hujan juga ya. Iya, ada hujan juga. Sana dulu, Met. Maksudnya banyak penghalangan gitu, ada yang beler juga. Di tangan. Ntar lu pasti gini-gini. Iya, pada berhalangan. Jadi kemarin jadi curhat. Jadi itu episode sebelumnya nih. Oh iya, minggu kemarin gua kesini sih gua. Sama aneh juga. Pada berhalangan. Ani tadinya juga berhalangan kok sebenarnya, ya kan? Terus kenapa ya? Ani samperin dia nih. Disamperin sama ketua. Samperin. Duh, udah samperin lagi gimana ya? Mau alasan jadi nggak bisa. Karena sudah dekat. Iya, mendungnya udah gitu, hujannya belum sih. Cuma dia datang ya udahlah. Jadi berjibaku bareng. Sorry, gua mau ngeliat. Ayo, Bang. Tiba-tiba penuh gitu ya. Keterbatasan kan Kang Agung nggak masuk frame. Bilang lo. Kan tadi ngomongin apa sih? Ngomongin ente, mana? Kemarin episode 2 doang curhat jadinya. Berdua di Kedua di Infam. Berdua. kamar. Bukannya masuk Panda. Nggak ada. Panda motornya lagi rusak tuh ya. Iya, kemarin aja dijemput kan sama si Jerry. Yang pas acara kita tuh di apa? Kemarin jemput ya. Jemput Candigan. Gimana Kang Agung? Coba ceritakan revolusi mentalnya gitu dari yang tadinya kok bisa sih luwes gitu, berarti kan Iya. ada perubahan mental Iya ya. itu juga gue heran sih. Maksudnya lu saking takutnya awalnya gitu. hasilnya itu nggak menggambarkan ketakutan sebelumnya gitu loh. KMP. Gue sampai nggak expect. Tabrak aja sih. Sebenarnya itu biasa aja. Iya. Cuman tabrak aja. Udah. Nah, apa yang membuat lu tidak ingin? Kan awalnya kan lu nggak mau nabrak tuh. Iya. Tidak mau gitu. Tidak mau Saya tidak bisa aja nih dia aja aja. biasanya. Ketakutan kan dalam sebuah acara kan yang di ini kan biar semuanya berjalan lancar gitu. Oh, ya. Pemegang kuasanya kan di moderator gitu ya, di master ceremony. Apa ya? MC master ceremony ya. Iya, betul, master Iya. of ceremony. Maksudnya ada khawatiran tanggung jawab besar itulah gitu ya. Makanya tapi kan dalam forum itu kan buat belajar ya. Betul. Akhirnya tabrak deh gitu. Tabrak aja udah. Tapi alhamdulillah itu. Berarti tetap minggu besok antum. Udah bisa. Aturannya 2 kali. Apa karena misalkan dari eksternal ini dari situasinya, jadinya lu Lebih enak. enak gitu kan. Enggak sih, kayak lebih dari pembawaan yang pertama kan. Iya. Itu lebih kaku, aneh udah baca-baca tapi lebih kaku. Akhirnya- Wah, hasilnya kaku gitu kan. Hmm. Aneh improve lagi nih kayaknya. Tabrak aja dah, nggak usah Nggak persiapan usah- apa-apa, nggak usah udah ribet gitu ya. aja pikiran Be apa yourself. yang ada, gitu aja. Jadilah diri sendiri. Tapi justru malah itu jadi titik baliknya malah ya aneh ngeliatnya megah sih. Maksudnya sekelas ente yang ketakutan sebesar itu gitu. Tapi jadinya malah
mewah gitu. Dianya luas ya kan, bisa ngajak bercanda, bisa nembak, apalagi nembak. Wow. Pemecah suasana ya. Iya, maksudnya karena memang MC itu tugasnya satu sisi dia yang ngatur semua tahapan-tahapan, sisi lain dia juga harus bisa ngebawa suasana tuh. Iya harusnya begitu. Nggak boleh ada jeda kosong kayak klik klik klik. Nggak boleh, itu nggak boleh. Itu dan gua dan pressure buat kita ntar udah dituntut perfect apa gitu. Standar minimal. Standarnya di Jagung. jadi standarisasi ya. Minggu depan lo kan. Ya dulu nih. Lu jangan lempar ke gua. Haknya ada di beliau. Ini antum menunjuk. Oh ya. Antum yang menunjuk. Ya, Jangan alasan sakit antum. Antum yang menunjuk. ya dia semuanya belajar kan. Iyalah. Semuanya belajar. Walaupun hasilnya nggak maksimal kita tetap berusaha itu aja. Gitu. Dan kemarin besokan ya gue ngopi di WKB lagi tuh siang-siang. Ngobrol sama Bang Lian tuh yang jaga warkop. Lian ya, L. Gua dengerin R mulu soalnya. L. Oh dia. I Y A N atau Iya. L I A N Kalian. atau L I A M. Apa? Lian. N Lian. Apa LIAN? Oh nggak tahu gue. Lian di. Gua nggak nanya Bang KTP lu mana Bang. Cuma ya dia dengerin ternyata gitu kan. Oh iya dengerin kan. Gua sempat mampir soalnya. Jadi di depan sih soalnya. Makanya dia curhat juga perihal Dia berani curhat sama ketua karena dia mendengarkan ceramah yang ada. Iya. Soalnya pas awal kita kan minta izin ke dia ya Bang ya. Dia malah nawarin nggak apa-apa Bang di sini mabuk aja. Buset kata gua. Enggak Bang, bukan itu maksud kita gitu. Cuma nggak kelar itu, kita nggak kelar ya. Nggak Bang, paling kopdar mabok gitu. kopdar enggak. Kopdar aja Bang gitu. Ya alhamdulillah mungkin jadi apa? Surprise juga ya buat doi gitu. Karena belum pernah nih gitu. Iya. Biasanya orientasi anak muda mau ke warkop ya mabok lah minimal gitu. Party. Iya. Kalau ditawarin tuh mau gue bilang kopdar kan, mau kopdar. Ngapok tuh juga apa masih slow berisik kemarin kan juga sama gue lu tahu kan waktu itu Sampai jam 2 boleh. sampai jam 2 Sedang sih kalau sampai jam 2 boleh mah. slow. Tapi sebelumnya pernah ada acara situ. Enggak, gue sebelumnya ngopi di situ aja. Emang dia tuh kan ya kisah hidupnya lumayan, ntar lu cerita langsung aja lah ke orangnya. Cuma intinya ya dia nggak pegang HP, jadinya ngobrol tuh. Ngobrol megang HP. Hilang. Berarti kemarin ada acara first time di situ. Iya lah kayaknya sih sepertinya. Makanya dia juga hubungan sama customer itu banyak. Asli Kuningan, cuma gedenya di Jakarta, di Jaksel. Tetangga lu kali. Kampung. Enggak dia Makanya pas dia bilang Kuningan, waduh. nggak tahu, gue juga dia gue bilang daerah gue Mandirancan, dia juga nggak tahu. Emang Pas gede. dia bilang saya asal Kuningan, lu langsung ya. Lu kan lu ada My clan. L1 GTA. L1 L1 gitu ya, L1 Ciuman putar ya. L1 doang, bukan L1 R1. udah satu doang ya. Enggak udah. Nah, satu begini. Tapi ngedekat dulu Bang. Bukan gitu. Begini dulu ya, begini terus palanya nengok. Satu. Nah, terus gimana tuh apa dia cerita gitu pas dengerinnya. Dia cerita. Dia dapat apa poinnya yang mana ya tuh? poinnya kayak walaupun gue jarang sholat, yang penting ingat kalau beliau kemaparan beliau ingat Allah lah. Di at least ya dia juga masih apa? Ya ngeliatnya si Irul sih gitu kan. Kayak Bang Irul juga kan. Sama nasibnya gitu. Ya walaupun masih bolong-bolong sholat apa segala macem, cuma ya gue tetap percaya gitu sama Allah. Gue juga nangkep dari Irul tuh, kata dia ya selama kita punya tangan punya kaki gitu kan, sesulit apapun kita ya nggak usah diadu lah gitu. Susah paling susah. Nggak usah paling susah gitu kan, yang penting kita jalanin aja, pasti ada jalan gitu. Langsung dia ceritain lah tuh yang nggak bisa gue ceritain di sini ya. Ceritain gimana usaha dia, struggle dia lah, dan menerima apa banyak cobaan dan rezeki yang tak terduga gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa diundang podcast ini. Nah, tapi emang gua malah ke ini sama Tiger, dia bilang kayak kerja mah gue yang penting amanah Bang, jujur, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Maksudnya di luar dari dia ngerasa dia iman dia nggak baik, ibadahnya kurang, tapi value yang dipegang yang tadi bilang tuh karakternya udah ada gitu. Iya, karakter udah ada.
bagus kok dia hospitality-nya. Iya, kita lihat lah hospitality-nya kemarin Iya kayak bang, gimana. mau apa? Enggak, ya lu tahu warkop yang asem. Iya. Penjaganya kan ada ya. Jadi makan dia makan Banyak ramah kan, gitu. banyak Ramah, asik, mau ngobrol, mau basa-basi lah gitu. Itu kan energi gitu. Iya. Dan itu kalau gue lihat bolak-balik mondar-mandir kan, gue setiap siang kan pulang mondar-mandir tuh. Iya. Ganti-ganti bangku dia tuh. Bener-bener yang semuanya diajak ngobrol sama dia gitu. Maksudnya energinya bagus gitu ya untuk ngejamu tamu. Maksudnya nggak sekedar sekelas ya gue jaga ini aja, enggak. Tapi bener-bener dan kelihatan ya itu rame gitu. Kacau sih itu dia. Jadi ya silakan guys, ramaikan WKB ya kan. Warung kita Bersama ada di Pamulang Permai ya itu. Yap, hitungan Pamulang Permai. Pamulang Pintu masuk Pamulang Permai. seberang portal. Samping ruko Pamulang Plaza Pamulang. Ya, belakang RSUD lah ya itu ya. Iya, pintu belakang RSUD. RSUD Tangerang Selatan. Tangerang Selatan di Tangsel. Tandain. Ya orang macam banget nih. Jangan sampai lu bilang Pamulang Pride. Pride. Ini Pamulang tuh pride banget ya, gue cinta banget sama Pamulang. Males deh gue. Halus banget Pamulang. Karena dari dulu, Enggak, Pamulang banjir, bukan kesel gua. tapi nostalgiknya bang, gue kan karena kecil di sini ya. Gue tuh dulu kalau misalkan lagi gabut, gue ngetuk bang dari Macane sampai Pamulang Square, jalan kaki. Dan itu masih enak udaranya apa segala macem kalau dulu ya kan. Sekarang enggak. Sekarang tidak. Sekarang tidak. Jelaskan data-datanya bang. Jadi Oktober 2025 nasional kita kota polusi terburuk. Polusi udara terburuk. Dibanding Bekasi, bayangin lo. Tangsel Iya, nggak percaya kan lu? 2000 berapa? 2025 terakhir Oktober. Baru kemarin loh. Iya, cek terakhirnya ya. Jadi bukan sebab karena kita kan kalau ngelihat dari banyaknya industri kan di Bekasi kan, Bekasi ya. Cikarang ya kan, Karawang ya. Nah, cuma dia terbantu sama namanya pantai selatan, udara laut, ya kan, karena dia kan lebih ke utara tuh. Pantai selatan, pantai utara, Pantai Utara. dia lebih ke utara tuh. Nah, sedangkan kita Tangerang Selatan ini satu secara geografis kita lengkungan terus, ya kan. Sisi lain arah anginnya itu kalau dari Banten kita ke tenggara memang. Jadi sebenarnya kita buangan polusinya satu sisi dari yang Cikupa tuh, Tangerang, semuanya arah Banten tuh kenanya ke kita. Oh berarti buangan. Jadi ada buangan polusi pabrik, ada kendaraan kita juga cukup tinggi traffic di Tangsel. Jadi kepemilikan kendaraan pribadi ya, yang orang Tangsel kerjanya di Jakarta itu banyak banget. Tambah lagi kota yang paling banyak bakar sampah. Serius. Tangsel. Bakar sampah. Gue juga heran deh. Gue udah pindah loh dari Tangsel ujung ke Tangsel tengah. Gue berharap satu, jangan ada bakar sampah, karena gue pindah anak gue tuh kena pneumonia yang nyebabin harus gue sampai beli air purifier, terus harus udaranya clear lah. Bakar sampah juga. Bajingan. Ya dan sempat juga ya bang ya ngecek datanya kan. Iya. Di Tangsel ini bambu hapus lumayan tuh, dan paling bagus udaranya di Ciputat Timur. Itu gue juga heran. Paling enak di udara dia lumayan apa? Parah. Gimana? Saya tuh Saya tuh itu Saya tuh- buruk deh. iya, Karena kan dia traffic bang, ada pabrik, Iya. traffic, debu-debu. debu-debu apa segala macam. Itu kan partikel ada sebutannya. Jadi di sebutan buruk tuh ada bagian-bagiannya, ada klasifikasinya lagi. Itu gua sampai heran bacanya juga, baca, denger, nonton, nyari referensi kayak emang bener apa, what the fuck, what the hell, kacau sini. Iya. Nah itu kenapa mas? Ya, itu kan balik lagi. Kan Pamulang Pride. Balik lagi tuh pemimpin kita nih. Pak siapa? Pak Benyamin ya. Benyamin ya. Sama wakilnya? Pak Pilar. Iya. Siapa? Namanya nggak? Pilar Saga. Masya Allah tuh. Emang Kalau orang-orang pemerintah emang tahu nama-nama. Gini-gini dia Maksudnya DPR loh. alumni. Dinas Lingkungan Hidup gitu kan, diperhatikan lagi ruang-ruang terbuka hijaunya nih. Kita kemarin juga update ya bang ya, banyak anak-anak juga masuk apa berobat lah ya kan, terkait pernapasan nih. Kapasan.
pernapasan tuh Bang Angga waktu itu anaknya ini banyak ternyata gitu kan. Iya, sampai full. Jadi gua sampai nyari rumah sakit, dan salah satu alternatif yang paling kosong itu di RSU Serpong Utara. Dan alhamdulillah itu masih Tangsel juga sih. Cuma emang itu RS baru. Tapi ya lumayan lah, bagus lah ya. Jadi alternatif lah. Karena RSUD Pamulang penuh banget. selalu penuh itu. Iya, penuh parah kacau. Bete ngeliat parkiran juga. Masalahnya lu rujukan utamanya ke situ dulu. Jadi kerjaan gitu loh. Dari puskesmas ke RSUD ya. Sampai RSUD penuh, cari rumah sakit lain dulu. Nih kasih rujukan dari RSUD. Buset, nyari gitu yang nyari. Repot banget. Kan sekarang udah sistem sebenarnya, sistem di aplikasi bisa dicek rumah sakit mana yang tersedia. Sampailah kita cek nggak sesuai aplikasi juga. Jadi ya bullshit lah aplikasi juga. Dan para perokok juga perokok dengan wisely ya. Ya, Ini semua perokok jadi kita nggak ada yang pasif di sini ya kan. kalau ada yang pasif kita pasti nggak ngerokok. Ya kalau ada pasif ya kita juga ada tamu yang nggak ngerokok. Tetap merokok. Bisa. Gue mah tetap merokok. Kita suruh Dengan dulu wisely Ya minimal kita suruh dia ngerokok lah atau paksa gitu. biar nggak Rokok lah. pasif gitu. Iya, ya daripada pasif ya kan lebih ngeri. Soalnya yang ada yang vape juga kan. Vape malah lebih parah daripada Ya, rokok. lebih kacau. Kan udah lu nggak tahu ya kalau vape itu udah dilarang di Singapura. Nggak tahu gue. Itu masuk kategori narkoba. Vape? Iya, vape. Liquid apapun. Iya. Buset. Nggak Narkoba tahu mah bahaya. karena di sana banyak yang mencampurkan liquid dengan bahan-bahan narkotika. Gue nggak tahu ya. Pokoknya di sana udah dilarang. Mungkin karena lebih sulit kalau dideteksi kalau udah dicampurin liquid ya kan. Sedangkan rokok kan mungkin masih ketahuan pabrik-pabrik besarnya siapa. I love rokok konvensional. Dan ini rokok berpajak. Berpajak Iya semua. berpajak semua ya. Jadi gue ngomong Ini berpajak nggak mas? Pajak masuk. Gak usah panik mas. Udah masuk. Nembak aja gue. udah masuk itu udah masuk. Pokoknya yang nggak kayak gue pasti tanya. Kita ahli Itu pajak juga kok. sama nih. Ini gue nggak tahu nih. Pajak ini. pajak baik. Foto pajak ya. Pajak. Ini aja pajak mah. Ini pajak. Aja. Biar Marlboro kan itu. Iya maksudnya Marlboro yang iya ini kan. Enakan. Anak kan. Dedenya. Dikit lagi mahal nanti. Sebenarnya ente kurang cerdas. Kalau saran aneh, kalau ente mau ngerasain Marlboro yang inian, ente buka lagi, ente linting ulang pakai filter. Sama. Jangan. Pokoknya. Merokok pengen enjoy. Orang beli bungkusan biar simple ya. Tipe jalan dibiasa ulang. Info locker. Info kerjaan. Locker. Kacau. Itu dia. Kacau. Jadi kerjaan baru. Minta kopinya. Boleh sejibit aja nih ketawa. Deh, gue kalau udah ketawa terus-terusan. Tahu gitu. Kacau. Dan apalagi ya, gue juga mau mempromosikan apa UMKM juga. Oh iya, boleh, Mas. Ini kopi yang diminum Alik, kopi jago ya kan, Iya. alternatif. Mantapnya. Karena gua kalau gue pribadi ya lumayan resah gitu dengan banyaknya kopi kerai kedai-kedai Nescafe bertebaran yang itu murah gitu kan. Iya, betul. Tapi saya salah satu konsumennya, Mas. Mas, tolong Mas jalanin saya. Karena itu sikap aja sikap. Iya, kabar iyalah, justru malah itu. Nggak masuk yang akamul komsa tadi ya. Iya. Dalam artian itu sikap aja lah, karena itu nggak apa, tetap halal gitu, Nescafe tetap halal gitu. Ini mah sikap secara politik gitu, saya memboikot gitu kan, memboikot produk-produk Yang bukan lokal. afiliasi Israel lah gitu. Iya. Emang Nescafe iya ya, Mas? Iya. Saya baru tahu loh. Iya, setahu saya. Duh, saya minum lagi. Depan Ustadz Didin lagi. Bukanya. Tetap halal, Coca-Cola apa segala macam tetap halal. Cuma sikap aja itu, karena udah tahu harusnya nggak dilakuin lagi dong. Iya enggak dong. Enggak kalau enggak, tapi gue baru tahu. Semua kan ngabisin dulu enggak boleh, mau bazir juga. Gitu lah. Minimal nih habisin. Tapi intinya makanya menurut gua apa, kopi jago ini enak, murah gitu kan. Alternatif ketika pecinta kopi tapi Kopi jago ini di pinggir jalan ada ya. tiap pinggir jalan. Maksudnya mudah diraih gitu. Ya, lu bisa download apps-nya, lu bisa nyari apa pedagangnya gitu. Iya, maksudnya lokasi pedagang di mana nih gitu ya. Pedagang di mana. Live location ya. Karena kan dia muter-muter kan. Ini apa, menu baru Mont Blanc namanya. Dapat tumbler juga tuh. Mont Blanc. Ya, Mont Blanc ini. Oh, Blanc. Mon. Ya, Mont. MONT BLANC.
Dapat tumbler juga itu. Enggak. Biasanya gue pakai tumbler bang isiin, jadi sampah kan dia tuh tanggung jawabnya. Oh iya benar juga. Nah, betul. Anda betul. Jadi gua nggak perlu buang sampah gitu. Iya, gue nggak ada tanggung jawab untuk buang sampah gitu kan. Iya, benar juga sih, tapi benar sih. Tapi lu ditawarin kantong plastiknya ya? Apa? Ditawarin kantong plastik? Enggak. Oh enggak. Enggak biasa. Gue pernah bang soalnya beli kopi ya di tumbler ya. Iya, Bang mau pakai plastik Lu enggak? pakai plastik? Pakai tumbler. Udah pakai tumbler. Masih ditawarin. Pikiran bodoh gue jadi es cekek anjing. Kopi. Pakai plastik kalau kenapa? Tumbler buat apa? Oh, buat masukin tumbler. Info kerjaan, Bang. Nanti lu jawab seharusnya. Jawabnya cuma bilangnya hah gitu aja, hah aja. Jawab sih biar reaksi kayak gitu ya. Cuman Pasti lu jawabnya enggak Bang gitu. Gue tahu lu mau sopan sih soalnya, dia mau sopan ya gitu. Sampai orang gila aja disopanin. dia yang lebih sopan bang. Iya makanya lu lebih sopan jadinya. Udah kuncinya itu aja. Dia lebih sopan. Orang nggak sopan dia yang disopanin, apalagi orang sopan gitu loh. Udah tau di tumbler Kantong masih izin. tawarin plastik. Iya, dan itu juga industri gila sebenarnya tuh bang kalau kita bisa olah bang. Apa tuh bang sekalian? Plastik. Persampahan tuh. Iya plastik. Apalagi kan ditambah MBG kan tuh itu aja menyumbang. Sampah banyak. Iya. Coba nggak mau. Gue aja kadang-kadang lupa buang sampah. Enggak, pengolahan limbah-limbahnya itu sebenarnya gila banget kalau ada yang, cuma nggak tahu ya kalau ada yang memulai gitu dia recokin apa enggak, gue nggak tahu dah tuh. Tapi pernah ada waktu itu Iya Pandawara kan salah satunya kan. Pandawara kan iya salah satunya yang Pandawara aja yang segitu ininya. dia preventif kan. Iya, masih banyak lagi. Itu baru Pandawara ya. Pandawara yang udah kita lihat segitunya aja, Iya. peluang masih banyak, masih tetap banyak gitu. Iya, masalah sampah ya. Iya, berarti butuh banyak, lebih banyak Pandawara. Misalnya Pandawara ada pun belum habis sampahnya gitu. Dia pun baru bisa menanggulangi beberapa, bahkan kemarin sempat ngeliat juga budgetnya lumayan loh Iya. buat satu sungai itu. Dia custom kapal gitu, Kapal pengangkut sampah, iya, pengambil penyaring gitu. berapa ratus juta gitu kan. Ya gate sampah dia buat juga. Tapi itu pun ya itu balik lagi masih ada peluang lagi. Masih ada peluang lagi tuh dengan dia. Sempat ada kok yang sampah plastik atau apa tuh sama inian antum gubernur Kang Deddy Mulyadi. Iya. Sempat ada. Jadi dibuat konblok, tahu nggak sih? Jadi sampah uang jadi konblok. Iya. Terus itu konblok niatnya mau dicetak tuh. Tapi ya itulah nggak tahu lah orang Indonesia ya. Sekali ada yang invention, ada penemuan baru gitu kan. Disambut padahal sama Kang Dedinya disambut. Cuma dia minta uang apa gitu lah, nggak tahu minta uang atau apa, gue kurang ngerti lah. Siapanya? Si penemunya ini, pemilik Sampah jadi. pengolah sampah jadi konblok gitu. Jadi diminta orderan banyak, cuma bertahap gitu. Orangnya maunya yang langsung sekian gitu. Ya nggak tahu lah, taunya jadi tahu nggak tahu dah. Maksudnya sebenarnya ada gitu loh, orang-orang Indonesia yang kreatif tuh ada. Kalau dia ada Pakistan, gue rasa masih menangan kita sih kalau ngomongin kreatif ya. Cuma masalah orang nggak tahu deh, orang kita nungguin duit dulu apa gimana ngerti Bang. Pakistan emang kita ke itu juga kan? Ya kan Pakistan kayak gitu kan, semuanya di customize sama dia. Enggak, gue nggak aci, gue customize sendiri. Gimana kayak caranya? Mau beli motor masang dewek. Ih, gak tahu. Coba lu searching lah di Pakistan tuh gimana, gila. Terlalu kacau main itu mah. Salah perbesian dia. Iya perbesian, sampai bulldozer. Bulldozer nih yang gilingannya. Ngerakit dewek. Bisa diperbaiki. Slender. Iya, slender. Bulldozer slender ya, itu yang buat nginjek itu ya. Gilingan. Iya, anuannya dibenerin sama dia. Buset. Iya, kan sedang. Tahu kali kalau salah dikit gimana. Update Bekasi gimana kan? Masih panas ya? Cuma kopi kemarin hujan sih sempet ya. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan ke warga Bekasi? Warga Bekasi. Apaan sih? Parah banget macet gara-gara di jalan utama itu. Mana jalan utama mana? Pokoknya depan Harapan Indah. Oh iya. Nah itu BKT, jalur BKT. sebelum Dari arah sono sebelum. dari iya Dari sini setelah. Iya dari sini setelah. Tuh macet parah banget itu, buset.
sampai orang jadi orang Bekasi nih dia apa namanya inisiatif ya kan jalan pagi-pagi ternyata semua orang pikirannya kayak begitu. Jadi Maksudnya gimana? jadi ada berangkat kerja dia satu orang nih Iya. dia mikir gue besok lebih pagi ya berangkatnya. Dan Ternyata semua orang berpikir kayak gitu. pagi itu jam subuh Iya. ke jam 5 gitu lah. Semua orang berpikir Semua kayak gitu. orang kayak gitu. Jadi macet. juga. Berarti pagi banget itu. Pagi banget kan jam Pagi buta. oh jam 4 jam 5-an lah gitu. Parkir Buset. itu kalau udah subuh. Iya, Macet kalau banget. subuh macet mah kebangetan Kurang sih. ajar, Iya. kurang ajar. Maksudnya Jakarta ya semacet-macetnya ya subuh mah enggak. Gua enggak pernah subuh macet. Jadi salat subuh di masjid udah rapi. Keluar. Di fotonya tuh pas jam 4 berapa gitu 4 4.30. belum di bawah jam 5 udah macet. udah macet. Buset, ngeri. Soalnya kan jam-jam malam tuh emang masih rame mobil-mobil yang gede. Oh iya sih jalurnya sih. Iya, jalurnya sih. Pagi kan pas buat belokan Iya. gudang ini tuh. Iya. Tuh kecup ibu kita nggak gue dia. Tapi menurut gue ya itu tuh yang paling jadi concernnya orang-orang ya, tua di jalan anjir. Makanya bersyukur banget kita kerja nggak pakai macet gitu loh. Karena kacau men, kacau. Coba tinggi ngubung waktu sehari misalkan ya. Sehari 20 menit, 30 menit lah gitu kan. Coba buat menghadapi kemacetan gitu. Iya, itu dia. Ya Allah. Cuma disuruh duduk nontonin mobil. Iya. Ya Allah. 30 menit kali sebulan kali setahun. 70 yang gue mikir gitu. Sistem gak bisa dilawan. Iya, biar ya. Enak ya kalau udah kenyang enak ya. Enak banget. Si Agung belum makan tuh. Udah makan kan Gus? udah tadi mau Ini. iya habisnya mah nggak ada habisnya Ngabisin. Lagi mau disampaikan sama warga Bekasi. Bekasi Ada sih. Gue sih I love Bekasi banget, apalagi yang segitiga apa terbalik gitu loh. Museum Louvre Prancis itu. Lagi mau tawannya itu. Itu ikon di Sumarekon. Oh iya. Jadi piramid terbalik Oh, yang di Sumarekon beneran. ya di Paris. Mewah. Kayak namanya mewah sih. Iya, itu ikonik. Lo I love Bekasi. Besok suruh macet-macetan. Masih I love nggak dia? Soalnya tidak emang kayak gitu ya dari develop mah bagus ya. Menutupi apa sih? Sumba, bukan dari develop, daerah swasta. Ini daerah swasta. Kalau di Sumarekon wah asik banget ya. Kesep gue muter-muter ya. Kayaknya semua Sumarekon asik gitu. Iya. Iya, Serpong ya. Paling gede Bekasi ya Sumarekon. Udah tahu. Gue waktu lebih itu maju ketemu Serpong lagi dah. di mana Han? Karawang nggak? Apa? Yang waktu itu kita ngopi. Sumarekon Bogor. Pulang kampung. Iya, Sumarekon Bogor. Oh iya. Serpong. Karawang kayak itu masih daerah ini apa? Bogor tuh apa namanya? Perbatasan Bogor itu bang. Cibinong. Bukan. Gua arah pulang kampung. Perbatasan Bekasi sama Bogor. Kabupaten Bekasi. Cilengsi. Ayo Cilengsi ya. Oh, itu ada juga Sumarekon. Bukan Sumarekon sih dia kayak Marekon lu saya. Bukan. Berantem Ya, tuh sweet, ada. sweet. Apa? Sumarekon bang. Sumarekon tulisannya. Kan gue tunjukin orang Sumarekon tuh. Mendingan Tetap searching, yang masih Farhan. searching. Udah mau siapa maklumat, yuk kita adu. Grup kita yang Farhan. Berapa? Di berapa bang? Jangan pakai ini atau lagi buat rekam. Oh iya. Digoyang-goyangin, suaranya grek gitu. Ntar yang rekam double dia. Oh nggak ada foto hoax ngomong. Antum jadi pindah mau? Udah pindah Udah di mana? di tempat pegawaian kan Mas pegawaian. di Pamulang di gudangnya langsung Oh enggak, bukan. Katanya antum mau pindah sekeluarga. belum jadi malah Oh ini malah jadi ente balik ke gudang. udah Pindah rumah gua. Hah? Pindah rumah. niatnya pengen. Rencananya kemarin nanya. Tapi yang apa? Ruko yang apa sih? Di perumahan apa? kemarin lo Penasaran. Masih tahu semua. masih Oh, masih jualan Cuma maksudnya tinggal rumahnya gitu ya. tapi Tapi jualan tetap di sana ntar. Oh pindah juga. Oh pindah juga. Niatnya gitu sih Ini kan berarti dua kontrakan jadinya tuh ya. Kontrak ruko sama kontrak rumah.
ya kan. Iya, Sumber ya, Karawang. ada Jadi pokoknya satu juga. lah gitu kali ya. Maksudnya Di sinilah. Iya itu mah yang lu lihat bukan Emang itu ya? iya Sumber Emang Karawang emang Karawang. bukan Han kan tenang. Bukan. Kalau ini mah lu Enggak kayak gini bangunannya bang, tuh bener Sumarekon Karawang. ya kan Yang Sumarekon kita arah balik gitu apa semua. arah berangkat sih? Berangkat. Oh yang berangkat iya Sumarekon. Bodo amat, bodo amat. Berangkat balik. Oh, di mana sih lu Han? Perkara Malah jadi ngebela dia. Enggak, gua kira tuh yang pas balik bang. Balik kan kita lewat Bandung kan, excitednya pas balik kan. Balik kan lewat Bandung. Akhirnya kita menemukan jalan baru. bukan peradaban. Peradaban bang, sumpah seneng banget ada videonya. ya tongolin deh videonya tongolin. Gue lewat inian bang, lewat apa sih nggak tahu tuh jalan tembus lah pokoknya. Iya, keluar surga langsung. Enggak. Jonggol itu. Pokoknya ngejar jangan sampai malam nih, jangan sampai malam nih. Itu Jonggol emang beneran ada nama daerahnya itu ya? Ada. Beberapa jonggol. Gue pikir mah itu kan cuman apa? Ke Jonggolan gitu nyanyi Oh, iya. doang lirik. Si Ocit, Ocit datang gitu-gitu ya namanya. Ocit itu Surabaya. jalan tikus kayak ini bang, ke dari arah Bekasi mau ke Bandung. Bapak mana, bapak mana. Tapi dingin Jonggol. Dingin. Jonggol tuh kayak bukit-bukit gitu loh. Hangat, Dia namanya udah kayak jalan. gersang ya? Hangat bang. Iya namanya kayak Jonggol. gersang ya, kayak cuaca panas gitu. Itu si Jonggol orang tahu. Sadar. Males gua. Berarti lu ngelihat suatu daerah dari nama? Suatu cuaca dari nama? Bukan suatu cuaca, nama daerah nih. Kayak Karawaci. Ini sejuk. Padahal mah kagak. Jadi kayak nama mencerminkan cuaca gitu sih. Jonggol kayak Nama gersang gitu. sejuk gitu, namanya sejuk. Jonggol enggak Jonggol kayak gersang. gersang banget. Iya sama gua. Kayak gersang banget daerahnya. Pikiran gua kayak gitu. Iya kan? Pertama. Coba kalau disebut ke Karawaci yuk. Kan kayaknya sejuk dah. Nanti sono buset. Sedang sih kalau udah cuaca lewat nama. Enggak pasti lu kalau denger satu nama baru nih nggak pernah lu pasti lu punya persepsi awal kan? Enggak lah kalau gua mah. Masa ya nggak punya Apa sebut yang gua enggak tahu. asumsi? Arizona. Apa? Arizona. Bayangan gue kayak di planet luar. Arizona mah kayak Panas bayangan gua mah. hutan-hutan. Nih. emang Arizona hutan bukan? Nggak tahu. Iya. Lu kenapa nyebutin? Lu apa? Dressrosa. Dressrosa. Enggak, itu enggak nyampe ke Iya, itu ini Nggak bukan nyampe bahasa pola kita, pikir. yang bahasa kita. Enggak nyampe pola pikir apaan itu? Dressrosa. Dressrosa Salah atau ada nama daerah Dressrosa apa bayang? coba nama daerah yang Indonesia. Daerah ente deh, masa aneh kan nggak tahu daerah ente. Nama desa ya. Nama Sukabumi. Ketahuan pada Ci. Oh salah mang kok anaknya daerah dia. ya ada apa? Tapi kan dia emang dingin. Iya juga ya benar ya. Oh, iya. Bodoh juga gue ya. Pasti tapi enggak ada panasnya juga Kuningan. Dingin wow. Ada panasnya. Kalau di gue iya masih panas. Kok udah kuningan. Iya kan nggak salah dong kalau gue gue percaya kalau doang Kuningan. Tapi udah dingin bang. Gue nggak tahu Kuningan di mana. Cici. Gak full gue Yang ajain juga panas ya? anjir. Ya, dingin panas. Cisauk panas. Cisauk, Ciseeng panas. Gunung Sindur. Bukan Gunung. Enggak. Gunung Sindur ada gunungnya. Kalau Dingin nggak? Ciamis dingin ya Ciamis. Dingin ada dingin ada enggak? Yang dingin apa? Cianjur dingin. Ya. Itu udah ngelat banget tuh. Kayaknya ada Cianjur yang panas. Ah, puncak juga ada panasnya. Ada kan? Maksudnya panasnya di sana dingin, ya ge. Enggak kayak di sini pas dinginnya panas. Dinginnya panas, panasnya panas banget. Ini gerah ya malam-malam. Lu kayaknya mati dah, Mat. Ini tanpa kalau gue lihat sekarang ya updatean di jalanan gitu ya. Kayak Pertalite udah jarang banget. Lihat gue. Iya. Di pom. Iya di pom dekat kosan gue tuh udah nggak pernah nongol. Maksudnya apa nah habis gitu. Iya Pertalite nggak pernah nongol. Enggak maksudnya tadi habis ada tulisannya gitu. Pantesan dari kemarin gue sih. Tuh, ini pertama ngantri. Pertalite habis. Iya di Solo ya. Gue nggak tahu makanya di sini ada apa enggak. Kau beli bensin enggak ya? Nih, Oh, gua masih makan Indonesia lagi. nih, Indonesia ya, Soe, Soe. ya, ah, soe. NTT,
Soe, es soe. Dingin. Panas. Hah? Panas. Dingin. Dingin lah, tete wah udah daerah-daerah Brastagi. dingin lagi. Itu terkenal. Lu udah pernah tahu nggak? Muara Teweh. Panas, muara sih. Muara. Takengon. Dingin. Jawa itu. Takengon. Aceh. Panas sih kalau Panas, panas. panas kalau Aceh panas. Salah. Dingin. Tapi udah punya persepsi kan lu dengan nama-nama aneh. Ngasal itu ngasal. Tapi ada kan, tapi pasti berdasar, Ya ada bisa berdasar. aja kalau cuma dipaksa mah ya semua orang juga bisa itu mah ya nggak usah. Ya semua orang yang bisa ngomong juga bisa aja sebut. Kalau dipaksa mah. Kenapa jadi valid sih ini? Iya, cuma maksudnya nggak bisa jadi ukuran gitu. Maksudnya nggak semua orang ngukur itu dengan itu gitu loh. Ngerti nggak sih? Wamena. Enggak maksudnya gini maksudnya Panas sih terusin. Dijawab lagi. Enggak ya, Gal, maksudnya gini, Matt. Maksudnya tuh kayak penyebutan nama itu kan kayak berdasarkan karakter juga tuh. Iya. Kalau kita nyebut Khalid Iya. dalam pikiran kita kan Iya. si gagah. Berarti tergantung maklumat kan. Nah, iya itu dia. Ya, sama. Maklumat yang ada gitu kan. Nama bukan daerah ya. Iya. Itu kan tadi nama tuh Karawaci. Kayaknya sejuk. Aja mulu. Nih, Mulia, Papua Tengah. Udah. Diterusin. Enggak terakhir Mulia. Ini Mulia kan loh. Mulia kagak Dingin. Panas, dingin. panas. 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 Panas ada panas. Dingin. Mulia. Soalnya logam mulia. Panas logam. Itulah maklumat yang situ berarti. Ya tapi ngasal namanya. Enggak, maklumannya tuh kayak ya kayak gitu penyebutan Enggak, namanya kan. tapi bisa- intinya menurut gua nih, kita itu pasti punya asumsi terhadap satu yang asing. Ya semuanya juga gitu. Semua hal yang baru Semua pasti kita hal. punya asumsi. Jangan-jangan. Misalnya kan kayak gitu. Ada yang terbang, jangan-jangan UFO. Iya. Kayak ini nih, ini contoh ya, contoh bukan daerah nih. Iya, ya. Kepala lu nih, tong sampah. Apa di bayangan lu masing-masing? Tong sampah. Kalau dengar kata tong sampah, Ya, tong sampah. yang apa? Warna apa lu? Abu-abu. Oh warna. Oh bentuknya gimana Yes. gitu. Silver. Ya abu-abu. Abu-abu lu. Tong Lu sampah. silver. Ya, itu abu-abu silver tuh Iya. yang Yang Oh, tutupnya yang kecil. apa sih yang abu-abu kuning gua. yang aluminium. Oh, yang aluminium kalau lu. Gua Gua hijau. hijau. Sama gua hijau yang ini nih, yang gede ini kalau gua. Karena sering lihatnya ini maklumatnya. Gue main zaman dulu tahu nggak lu? Iya, makanya gua nggak ngerti gua. Gak boleh lihat dah. Oh, yang dibully. Yang di game bully, tong sampah. Iya, zaman dulu pokoknya. Iya, tong sampah kayak bully. Udah jangan soal sepak lomat tuh dua. Dua Warrior. Ah, The Warrior ya. Ah, Kan sama tuh Rockstar. iya. Pakai biasa kan pakai apa, pakai asetnya sama. Iya kayak gitu kan, tuh bisa beda kan, tergantung kita paling dekat relate sama mana kan. Ya udah. Sampah udah. Pada tong sampah udah. Diceklisin sama dia. Apa coba simpulin Lid? Sampah Simpulin udah. Taris. Simpulin Lid. Mukbang udah. Ya, Ada apa lagi? Ardia Nama daerah udah. Cardigan udah. Tadi ilmu dari Agung apa? Ayo apa tadi? Pindah rumah udah. Bukan pindah rumah, ilmu tadi. Tabrak aja. Oh, mau tabraknya udah. Cardigan udah. Udah semua. Polusi udah. Bang Lian. Macet Bekasi ini dalam minggu orang lah. Terus apa lagi sih, Bang? Udah. Udah apa? Angsol sudah. Jadi intinya itu ya. Silakan nanti ada timestampnya, pilih aja yang kira-kira menarik. Yaps. Ya. Dan terakhir jangan lupa kalau ada yang setiap malam Sabtu di Pamulang Semua agenda sebutin. event Cardigan, Malam Sabtu Kardigan, malam Kamis nanti podcast. ngambek Kamis podcast. Ya kalau mau ikut podcast, terus apa lagi? Ini budget. Malu kaos podcast. Iya, nanti Kajian sirok. Sirop malam Senin. Siro malam Senin. Terus kalau mau ngaji private nanti bisa Chat pribadi. ya Saya. sesuaiin waktu. Pribadi saya. Bisa kajian Al-Qur'an ya. Iya. Yang Iya, Ya, iya. Al-Quran Metodenya. kalau sejauh ini sih ikro aja. oh ikro. Ngaji ikro sejauh ini. Oh iya, mau update juga, ikro ada 3 orang alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak 2, anak muda 1. Masya Allah. Alhamdulillah tuh Alhamdulillah. mau rutin nyesuaiin jadwal kalau itu. Ya. Dan free ya. Ya, yang free.
kita belajar ikro yang mungkin malu atau apa gitu kan. Kalau ngaji di TPA kan kalau udah Sedang sih kalau di TPA, sedang jangan. Bati Bida Batang. ya itu semua. Kalau mau kayak ini jangan lupa ikuti terus dan support terus program-program Mapan. Bisa ada link Saweria di di deskripsi ya. Kali ya Saweria. Oh Saweria. Kali aja mau Ya mau ada ini Matt, project baru. Naik gunung. siap. Siap tuh naik gunung juga ntar segera ya. Gaming juga kita ada ntar kita mau PUBG dan ML. Jadi dulu. ya ML dulu lah. itu kita garap lah insya Allah semuanya. Tinggal milih dah tuh ya Ya. divisi mana yang mau. Jadi support terus ya guys. Minta doanya juga kalau emang ini doa yang terpenting gitu kan biar kita tetap energinya terjaga terus, sehat terus dan bisa beraktivitas terus. Ya gitu aja. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.